ini ada lagi soal bin Abi Waqqas mungkin ada. Ya. Mana? Kalau dari CPT itu, sama itu pernah ada posting dia itu apa? Yang dia Avenger itu apa yang manahnya cepat itu? Avenger. Oh. Hawkeye itu DCU ya. Hawkeye saya bukan. Beda ini kok. Beda ya. Beda. Apa itu ya? Yang mati Avengers Endgame. Kayaknya mati dia kayaknya. Ini videonya yang mati. Ini kok bahas Avenger ya? Tapi penting. Jadi itu kan ada manah itu. Nah, saat dia kasih real. Ya real kemana, bahkan satu terpanah itu tidak pernah meleset kemana sasarannya itu. Kalau di bahasanya itu sasarannya jadi panah ya. Kayak umpan bekam lah itu. Yang itu kan. Karena doanya, saat di Waqqas ini pernah berdoa, ya Allah, apa namanya itu, tepatkan panahku dan tepatkan doaku. Nah hati-hati, jadi saat di Waqqas ini kalau dia megang panah, nak lari kemana masih kenal. Gitu kan, nak lari kemana guys itu. Termasuk doanya, jadi kalau saya doanya hati-hati juga bahaya gitu ya. Kalau didoakannya, makanya saat doa itu orang yang paling hati-hati berdoa. Jadi kita tuh dalam setiap hal berdoa. Jadi kalau ada yang kita alami, kita inginkan juga, kita meyakini bahwa la haula wala quwwata illa billah. Kalau aku pribadi sih ini, para sahabat itu kenapa menjadi spesial karena mengurangi maksiat. Berusaha untuk zero maksiat. Nah itu mungkin yang jadi kenapa dia doa yang mudah dikabulkan. Kenapa itu? Salah satunya adalah memperbaiki diri dan berusaha untuk mengurangi maksiat, ya. Mengurangi ya kalau di siswa kita mungkin apa hal yang sering kali dilakukan mungkin tadi nyontek ya kan ya, itu nyontek. Kita harapkan di SMP tidak ada lagi yang nyontek itu karena tidak jujur itu sesuatu yang sangat aib lah kalau di sini ya. Maka jangan sampailah nyontek. Intinya berusaha untuk kalau tidak bisa nambah yang kebaikan minimal kurangi maksiat. Nah, kira-kira itulah ya. Karena itu bisa menjadi sebab terhalangnya doa. Jadi kalau kita tak jadi orang yang keren, itu salah satunya memperbanyak kebaikan, mengurangi maksiat. Dan itu juga jadi pesan juga untuk kita sebagai guru untuk meneladani Rasulullah sahabat tadi. Nah kalau tadi kan kita bahas sahabat Nabi. Sahabat itu kan pengertiannya yang satu zaman ya. Satu zaman dan ketemu walaupun satu kali. Ya. Kalau dia walaupun zaman, kalaupun tidak pernah berinteraksi dengan Nabi, maka tidak bisa disebut sahabat. Contohnya Uwais al-Qarni, ya. Itu satu zaman, satu zaman dengan Nabi, tapi tidak bertemu dengan Nabi. Itu sosok pemuda juga yang luar biasa. Berarti sahabat itu tidak cuma 5, 4. Banyak, ratusan ribu ya. Nah, tadi kita bahas ada ada sahabat Nabi yang pemuda, yang keren ya. Nah kalau yang mungkin tidak sezaman tapi juga terkenal, ini ada Muhammad Al-Fatih. Nah, ini juga jauh. Jadi maksud saya itu kan kalau misal kita merasa, wah ini kan kita udah hidup terpaut jarak 1442 ya, 1442 tahun. Milenium tengah. Ya. Nah mungkin kita merasa kayak sulit ya meneladani Nabi. Tapi ternyata ada juga yang pemuda yang dia jauh juga dari periodenya. Ya, jauh juga tidak hidup di zaman Nabi, tapi juga keren. Misalnya cak lamanya sih, ada yang menurut itu zaman Nabi. Gitu kan. Zaman gitu. Tapi ternyata ada Muhammad Al-Fatih juga yang terkenal. Itu mungkin Pak Hefra bisa menjelaskan. Ya mungkin ini sudah bukan sirah lagi tapi tetap sejarah. Memang disiapkan terjadi hal itu. Dan Muhammad Al-Fatih juga ada hubungannya dengan Rasulullah gitu ya, ketika dilontarkan hadis ya, kata Rasulullah yang akan ditaklukkan Konstantinopel akan ditaklukkan sebagai panglima. Tahun apa itu? Ya, beberapa kontak ya. Sebagai panglima dan pasukan itu sebagai pasukan itu. Nah dari hadis itu Muhammad Al-Fatih ini terkenal ya, terkenal. Tapi juga ada peran dari seorang gurunya. Nah, penting juga sebenarnya. Lagi-lagi ke pendidikan. Pendidikan. Konsep tarbiyahnya itu benar-benar jalan. Konstantinopel itu bisa dibebaskan. Ya suka karena proses tarbiyah dulu. Tidak bisa langsung tiba-tiba 5 tahun jadi. Tiba-tiba 5 tahun Indonesia nggak bagus itu. Bisa. Ada tarbiyah yang panjang. Yang Al-Fatih. Belum genap 22 tahun ya. Belum genap 22 tahun sudah bisa membebaskan Konstantinopel. Yang bahkan ide
strateginya itu pun tidak terpikirkan oleh orang-orang sebelumnya ketika ingin menaklukkan Konstantinopel. Jadi Konstantinopel bukan hanya Islam yang menaklukkan. Konstantinopel itu sekarang Turki ya. Sekarang di Turki. Dulu Konstantinopel itu ada yang menyebutnya Romawi Timur, bukan Romawi Timur, ada yang menyebutnya Byzantium, gitu ya, Romawi Timur. Nah, dinamakan Konstantin itu karena Konstantin ke-9, ke-7 ya. Rajanya itu diganti namanya menjadi Konstantin. Dia menganggap ini era barunya Romawi Timur. Sebelumnya dikuasai Muslim ya sebelumnya. Konstantinopel. Memang belum pernah bertemu. Jadi masih dianggap secara umum Romawi ya. Romawi. Karena di dalam hadis pun Romawi akan runtuh. Iya, akan ditaklukkan. Nah, yang belum ditaklukkan itu apa? Romawi Barat. Yang sekarang kalau Romawi Barat itu kan pecah-pecah. Sekarang kayaknya Vatikan itu Romawi Barat. Karena Romawi Timur sudah habis, Byzantium itu sudah selesai urusannya. Karena sudah ganti Turki itu ya. Sekarang Konstantinopel itu di Turki. Jadi kalau kita lihat peta geografisnya itu ada di sebelah utara Mekah lah gitu ya. Pertemuan antara benua Asia dan Eropa. Jadi Turki itu kan duanya. Ini mohon koreksi ya kalau salah. Kalau yang ini bukan ya, yang membakar kapalnya itu kan? Atau yang mengangkut kapal? Mengangkut kapal. Jadi kapal itu dipindahkan ke selat, ada dataran sepanjang lupa berapa meter. Itu nanjak ya? Ya, nanjak itu malam hari dipindahkan. Karena bentengnya itu Konstantin itu di rantai ya sebenarnya. Di rantai, di bawah. Di bawah dikasih rantai biar dan dilindungi oleh air. Bahkan pasukan di sebelah itu ada pasukan yang penjaga ya, ada kapal penjaga. Jadi kapal itu diangkat dibawa dari bawah atas baru kemudian bisa menyerang. Ya, jadi pasukan biar lewat di penghalang ke rantai itu tadi. Pakai apa gelondongan kayu itu ya, dikasih minyak, dikasih lemak sehingga dia jalan. Itu dalam satu malam dipindahkan. Berarti punya strategi. Strateginya bagus. Jadi pemuda itu strategi itu penting. Pintar, cerdas. Ini usia 22 tahun ini. Belum genap 22 tahun. Mirip Pak Anang aja. Anang jangan menaklukkan Konstantinopel, menaklukkan seorang akhwat pun tak puasa. Belum, Pak. Belum. Ya. Jadi punya strategi untuk menaklukkan ya. Penaklukan itu butuh strategi. Nah, bahkan kematian beliau juga Al-Fatih itu digadang-gadang salah satunya adalah konspirasi ya. Allah bukan karena gini. Karena ada pembantunya itu yang dari agama lain, ada yang mengatakan Nasrani atau Yahudi itu masuk ke dalam lingkungan kesultanan. Kemudian Al-Fatih ini punya rencana besar untuk menaklukkan satu daerah lagi. Tapi dia tidak diberitahu kepada yang lain, hanya dia tahu. Bahkan kata Al-Fatih gini, kalau seandainya jenggot aku pun tahu kemana rencana aku cabut. Kalau seandainya ada selai yang tahu kemana rencana aku, kata Al-Fatih akan aku buang. Saking rahasianya misi itu, penting juga amniah ya, rahasia itu. Ternyata bocor juga, maka diracunin ya Al-Fatih. Berarti sebagai pemuda kita tuh harus bisa menjaga rahasia. Menjaga rahasia. Kadang kita nih ngomong kayak gini, Pak. Jangan ngomong sama yang lain ya. Iya. Cuma kalau aku tahu. Yang tahu. Tapi ngomong itu di tapi nanti Pak Efra ngomong ke Serika. Jangan kasih tahu ya, jangan bilang ini tadi cuma kau yang tahu gitu. Kalau aku kalau si kok tadi ngomong dengan aku. Akhirnya terus. Jadi rahasia umum. Kalau rahasia umum bukan lagi rahasia. Ya, itu. Tapi masih disebut rahasia umum. Memang disebut rahasia umum. Itu yang rahasia umum. Apa memang rahasia yang sudah rahasia lagi. Rahasia tak bisa dilakukan. Tidak saya ngomong lagi ya. Tak tahu. Tak tahu ya. Jadi seorang pemuda itu tadi harus amanah gitu ya. Strategi, punya solusi ya. Punya solusi. Terus apa lagi tadi? Punya tekad ya. Pasti memang harus dibangkitkan dulu, dibangkitkan rasa bangganya terhadap Islam. Dan bagaimana mewujudkan bagaimana berusaha agar Islam itu memang tegak di bumi ini. Ya, Al-Fatih itu tidak tiba-tiba jadi kan? Iya. Ada peran gurunya yang tiap hari itu ke pinggir pantai Marmara itu ya. Jadi di pinggir pantai Marmara itu di Turki ya. Iya, tiap hari disampaikan oleh gurunya. Di seberang itu ada satu daerah gitu yang hadis Nabi itu akan ditaklukkan. Nah, tiap hari itu. Akhirnya terekam di Al-Fatih tiap hari oleh gurunya. Nah, boleh kalau guru SMP itu mungkin tiap hari ngajak siswanya ke kantor bupati, kantor DPRD. Nah, itu kan. Kalau itu kantor bupati, itu kantor siapa tahu kan 10 tahun kan siswa kita yang jadi. Saya kalau yang kayak gitu teringat aktivis lingkungan Greta Thunberg. Itu kayaknya dia
ya aktivis lingkungan yang datang ke parlemen di negaranya itu tiap hari Jumat untuk protes gitu. Itu punya. Jadi kita sekarang jadi anggota parlemen itu? Enggak ya. Tapi dia sudah ngomong di PBB gitu. Intinya ini ya, bukan kita bicara politik, artinya memang segala sesuatu itu harus dikuasai oleh orang-orang beriman dan orang-orang yang punya akhlak yang baik, berkebaikan. Jadi, karena orang jahat yang tidak punya organisasi yang baik akan terkalahkan oleh orang yang jahat yang organisasinya baik gitu kan. Orang baik organisir. Maka yang baik yang tidak organisir hanya Ali bin Abi Thalib ini. Ini istilah Ali bin Abi Thalib gitu kan. Jadi orang baik itu kalau tidak terorganisir pasti kalah dengan orang banyak. Orang baik kalau tidak terorganisir akan kalah dengan satu orang jahat pun dia terorganisir. Satu tapi terorganisir. Iya. Si musuh Superman itu kan luar biasa. Oh. Yang botaknya. Iya. Masih muda juga. Lagi lupa. Iya. Jadi pertama kita bangkitkan dulu nih. Jadi para siswa, para orang tua yang kita bangkitkan dulu kesadaran kita sebagai orang tua. Kita bangkitkan kesadaran anak kita untuk memperbaiki diri untuk lebih baik lagi kan. Intinya minimal tadi yang paling simpel ini yang biasa muluk lah ya, bukan menaklukkan yang lain itu kan. Yang simpelnya adalah kita menaklukkan diri kita sendiri dulu. Intinya memperbaiki yang wajib kita lakukan. Ini susah juga nih kalau yang wajib kita lakukan kan. Nah itu sholat lima waktu kan bolong. Nah macam mana kita menaklukkan? Padahal gurunya sudah absen ya. Absen. Kalau saya lihat itu statusnya para umi itu jam 4 subuh jadi menulis. Kayaknya ada yang belum menulis. Ya itu usaha dari guru. Semoga dengan doa guru, doa orang tua ya anak-anak kita nanti dapat menjadi pemimpin masa depan yang memang punya akhlak yang baik dan punya organisasi, punya keteraturan yang baik lah untuk bisa menguasai lini kehidupan di Indonesia khususnya. Ya, penaklukan tahun 1 juga kan kisahnya itu ketika Al-Fatih berdiri, ya siapa yang semalam sholat malam, yang tidak pernah tinggal sholat malam, yang kayak tidak pernah meninggal sholat gitu ya, berdiri. Semuanya berdiri ya, semuanya berdiri. Ya, mulai diumumkan siapa yang masih kecil tidak pernah meninggalkan sholat. Ada yang duduk, kecil masih banyak kan, saya tidak pernah meninggalkan puasa terus sampai akhirnya puncaknya itu yang tidak pernah meninggalkan sholat malam gitu ya. Yang tidak pernah meninggalkan sholat malam, semuanya hanya duduk. Tinggal sultan itu sendiri yang berdiri. Tapi itu hanya kualitas pasukannya seperti itu. Artinya kan banyak yang memang sholatnya itu terjaga, kemudian setengahnya lagi sholat malamnya terjaga, setengahnya lagi tilawahnya terjaga seperti itu. Makanya minimal di SMP jangan tinggal sholat 5 waktu itu standarnya. Standar itu. Kalau sudah sholat 5 waktu bagus. Yang sholat kemudian sudah puasa, ya bisa jadi anggota dewan lah. Tilawahnya bagus, kemudian sholat malamnya bagus, ya bupati gitu ya. Semuanya terpenuhi sampai ini, ya presiden. Ini apa? Ya seperti itu ya. Memang. Ini sampai berapa jam ini? Sejam. Video jam. Apa ya? Pada SD itu sampai sejam lebih loh. Sejam lebih. Ya ngobrol santai. Part tuh. Minum katanya. Mana ya nih? Lanjut. Oke, tadi kan kita kembalikan lagi ke topiknya milenial gitu. Nah, kira-kira ada gimana kalau cara atau metode supaya pemuda ini meneladani para tokoh yang luar biasa gitu kan dalam sejarah. Mungkin ada yang punya pandangan. Pernah dengar Budi Asar ya? Ya, Ramasa. Budi Asar itu bagus ya. Intinya memang kalau dari pernah baca-baca memang intinya sih dari keimanan dulu ya. Keimanan. Jadi anak SD itu kalau di sekolah beliau itu apa namanya? Kutab Al-Fatih kalau Budi Asar itu memang yang pertama kali adalah keimanan. Kita itu yang ditumbuhkan. Intinya membangkitkan dulu. Kalau belum bangkit diceramai caman apa susah. Semangat. Tambah diceramai tambah kesel. Dongkol ya. Dimarahi terus. Makanya intinya adalah suasana kesalihan di rumah sih kalau dari saya pribadi sebagai guru. Sebagai orang tua juga ya. Ini saya yang belum jadi orang tua. Paling penting adalah suasana kesalihan di rumah. Intinya berusaha walaupun kita para orang tua yang mungkin belum biasa, mungkin sholat tilawah ya. Ketika kita ada semangat itu, insya Allah dengan ketulusan itu insya Allah akan sangat berdampak baik bagi anak-anak kita.
Karena dari situ doa kita yang tulus, dari usaha kita yang tulus, insya Allah akan mendengarkan ya, mendengarkan dan tahu isi hati kita sebagai orang tua. Insya Allah sama sebagai orang tua juga berusaha agar anak-anak. Saya juga teringat ada kata-kata dari salah satu guru di sini. Kebaikan itu menular, keburukan pun juga menular. Sama menular. Potensinya sama. Kebaikan itu. Jadi kita perlu ya saling memaksimalkan kebaikan, minimalisir keburukan. Gitu ya. Jangan ini ya. Saling mengingatkan juga. Akhirnya kita bekerja sama di sekolah, di rumah dan di masyarakat ini. Ya, agar anak-anak kita menjadi insan kamil. Targetnya sih 10 ini yang di dasar sila siswa itu. Susah itu gurunya mungkin belum sampai situ ya. Tapi saling mengingatkan. Mungkin penutup Pak, kalau tidak ada tambahan lagi mungkin itu ya ada kata mujarab biasanya Pak Efron ada kata mujarab. Masih start. Oh yang di kita kasih ringkasan dari Sirah Nabawiyah dan mungkin saran jadi gini ya, ada yang menarik dari hadis qudsi. Hadis qudsi itu apa ya? Dari Allah ya, yang tidak dikitabkan. Ya, dari ini ya. Tapi dari Allah, wahyu Allah. Tidak dituangkan di kitab. Ada 7 golongan orang, gitu ya, yang dia mendapat syafaat ya, dalam ketika hari kiamat itu ya, naungan. Satu pemuda yang soleh, ya kan? Pemuda yang soleh, yang rajin ke masjid. Kita ini baru boleh. Yang kedua pemimpin yang adil. Nah bingung kan, artinya apa? Kedua ini artinya apa? Sudah apa ya bahasanya itu? Ada integrasi. Integral. Terkaitan. Jadi pemuda yang soleh pasti muaranya akan menjadi seorang pemimpin yang adil mestinya. Jadi kalau bahasa sering dari soal keimanan ya itu penting. Maka pemuda yang keimanan ini maka dia menjadi pemimpin yang adil. Nah dua yang menjadi harusnya puncaknya ya, puncak peningkatan. Jadi ketika ada mengatakan Soekarno atau siapa yang mengatakan pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok, ya dari hadis qudsi sudah dijelaskan, jauh-jauh sudah dijelaskan. Bahkan dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seperti itu ya anak-anak sekalian, siswa SMP Teknik Bayangan dan mungkin yang pada malam ini para orang tua juga ikut bareng ya, semoga kita bisa belajar bersama, bekerja sama dalam mendidik anak-anak kita dan semoga harapannya ke depannya anak-anak kita ini menjadi anak yang soleh, solehah, menjadi pemimpin masa depan yang dapat bertebaran di muka bumi ini, menebar kebaikan dan kebermanfaatan untuk umat. Itu saja mungkin dari saya sebagai host di sini, Seri Waza dan Ilham Akbar dan narasumber kita. Terima kasih saya ya Kalau bisa berkata, kan jarang. Kalau bisa berapa kali ya SKI tidak ada penggantinya, belum ada pengganti. Intinya sejarah itu adalah apa yang kita mulai hari ini. Betul. Oke, itu saja dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.